Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia bersama gua Andreas Tobik sebagai host, di mana di sini kita akan ngebahas banyak hal lah ya seputar kripto khususnya ya. Mulai dari technical analysis, fundamental news, semua kita bakal bahas di sini. Oke, so buat kalian yang belum subscribe silahkan dulu untuk subscribe YouTube channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke. Nah, untuk kali ini seperti biasa di minggu malam gue masih akan ngasih outlook Bitcoin untuk kira-kira next week ya, khususnya buat kalian para traders, kira-kira Bitcoin bakal kemana, mana level yang menarik untuk ditradingkan, atau sebetulnya apakah ada alts yang berpotensi ya. Itu yang lebih kayaknya bakal gue bahas mengenai alts ya. Anyway, pertama gue akan start dulu dengan Bitcoin ya teman-teman ya. Kalau untuk Bitcoin seperti yang kalian bisa lihat ya, menurut gue dari yang sejak minggu lalu gue bilang ya, bakal boring sih menurut gue, nggak akan gitu banyak movement yang berarti, walaupun secara long term target gue masih sama, nggak berubah ya. Tapi ini kan kita bahas minggu per minggu dulu ya. Nggak berubah, gue masih consider Bitcoin akan boring ya, boring sideways di sini, busetnya tebel banget. Oke, bakal boring sideways di sini dulu sebelum akhirnya membuat keputusan ya. Keputusannya nanti bakal kemana ya kita lihat sama-sama ya. Walaupun berdasarkan perspektif analisa gue pribadi masih menuju 35.000 terlebih dahulu sebelum 50-60% crash gitu ya. Tapi belum tentu gue bener loh ya, sekali lagi belum tentu gue bener ya. Tapi again menurut gue belum akan ada major move, masih di area sini dulu untuk sementara waktu. Walaupun nih ya, kalau teman-teman perhatiin ada beberapa berita menarik secara global yang terjadi, seperti baru aja kan teman-teman kalau baca berita ya, ada satu situasi perang yang kembali terjadi ya, ada serangan di Israel ya oleh itulah ya. Walaupun gue nggak mau ngomong politik lebih dalam di sini ya, tapi teman-teman pasti notice ada peristiwa tersebut. Dan kalau teman-teman perhatiin ya, sebetulnya itu bisa jadi satu trigger. Tapi again lah ya, gue nggak mau terlalu bikin analisa yang terlalu spekulatif terlebih dahulu. Tapi banyak sekali analisa yang berkata bahwa dengan pecahnya hal seperti ini bisa jadi akan ada more printed money dari US ya, tentu untuk mendanai ya itu ya mendanai aktivitas tersebut gitu. Tapi gue nggak mau terlalu spekulatif. Again teman-teman, ini benar-benar buat gue sangat hati-hati khususnya untuk peristiwa seperti itu ya, karena biar gimana pun itu buat gue peristiwa yang menyedihkan. Pecahnya perang itu nggak pernah menarik, nggak pernah seru ya. Itu sangat menyedihkan menurut gue, karena gue cinta damai gitu. Oke. Nah itu untuk Bitcoin ya. Jadi menurut gue untuk Bitcoin not much opportunity buat di trade ya. Menurut gue again ya, peluang terbaik adalah short di sini, long di sini ya. Tapi untuk sementara, since outlook gue masih upside untuk beberapa waktu ke depan, gue nggak akan gitu tertarik untuk short ya. Khususnya untuk Bitcoin gue nggak akan tertarik untuk short. Tapi ya kalau teman-teman juga nonton analisa gue minggu lalu, untuk alts kan gue masih bearish ya. Karena kalau teman-teman lihat nih ya, gue sedikit ulangin, Bitcoin dominance ini kan masih terus menanjak. Ya ini teman-teman bisa cek video gue yang minggu lalu ya, dimana gue memperkirakan Bitcoin dominance masih akan terus menanjak. Artinya apa? Uang akan berotasi kembali dari alts ke Bitcoin. Intinya mungkin simpelnya gini, para retail maupun institution ya, mereka akan take profit dari altsnya, mereka akan move back into Bitcoin ya. Itu sebenarnya definisi Bitcoin dominance. Berapa besar porsi Bitcoin daripada total cryptocurrencies by market cap ya. Sekarang ini posisinya ada di 50,91% ya. Dan menurut gua ya, again menurut gua subjektif masih akan terus naik. So kita bisa expect alts in general akan berdarah. In general loh ya. Gue nggak bilang semua alts 10 out of 10, enggak ya. Ada aja alts yang membuat gerakan-gerakan yang nggak masuk akal dan nggak wajar, itu pasti terjadi. Tapi in fact buat gue itu akan jadi satu market inefisiensi yang justru menarik untuk di short. Seperti nih ya, gue kasih share satu idea ya. Contoh ini TRB, Taylor ya. Ini aneh banget, ini gue buang dulu aja. Ini aneh banget, kalian bisa lihat tiba-tiba suddenly membuat movement up sampai berapa tuh? Kalian bisa lihat sampai 6 kali lipat, sampai 600% ya. Out of sudden ya, tiba-tiba ada, gue juga jujur nggak ngikutin si newsnya apa, tapi naik 600%. In my personal opinion, justru ini adalah great short opportunity ya. Gue nggak akan gitu tertarik untuk spekulasi long di sini ya, tapi justru bisa jadi ini adalah great short opportunity ya. Ada beberapa titik ya yang possible untuk terjadi retrace back-nya. Kalian bisa lihat di sini ya, kalian bisa lihat ini sebenarnya gue nggak bilang
technical analysis di kripto seperti ini akan akurat 100%, enggak, ini cenderung spekulatif ya. Pada dasarnya kan technical analysis kita mencoba memperkirakan ya, mencoba menganalisa market behavior secara psikologis berdasarkan chart ini ya. Kira-kira jika sentuh hit angka sekitar segini, mungkin 7375 ya, otomatis para retail traders akan bergerak untuk sell ya. Makanya di sini ada some kind of resistance ya. Makanya resistance kan ciri-cirinya ada pergerakan, ada impulsive move ya. Jadi kalau misalnya di sini balik arah jebret cepet ya, otomatis itu resistance. Demikian juga yang terjadi di sini gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Disclosure aja, gue share sama kalian, Taylor ini gue lagi nge-short dari sekitar 6 berapa ya, 63, 64 atau 65 di antara itu lah. Gue lupa, gue udah lama soalnya opennya, udah kayak berapa hari lalu gitu ya gue short si Taylor ini. Sama ada lagi satu lagi GFT ya, kalau teman-teman lihat ini juga gue nggak yang dibayarin sih. Kita lihat yang di OKX ya, gue akan pakai OKX sama Bybit gitu mostly. Kalau bisa lihat nih tiba-tiba movement naik gak jelas juga, tiba-tiba almost 300% gitu ya. Tadinya jujur gue nungguin angka ini, jika kena angka ini ya mungkin gue akan trigger lagi short gue di sekitar berapa nih, 0,04 ya. Ini mungkin level yang lebih menarik untuk kita entry dalam jumlah yang besar gitu ya. Walaupun sekarang gue udah entry tipis banget yang kayak gini-gini gue selalu tipis ya. Tapi gue sih consider ini tuh sebenarnya kita nggak usah banyak-banyak TA kalau typical trade yang seperti ini, karena ini pure market inefisiensi sih ya. Banyak aktivitas yang inefisien di market ya, sehingga menurut gue probabilita untuk kita trigger short akan lebih baik menangnya gitu ketimbang long di saat-saat seperti ini ya. Ada lagi satu posisi yang lagi gue open itu BLZ ya, teman-teman lihat ini juga nggak jelas apaan, tiba-tiba naik 3 kali lipat ya. Ini juga lagi go short ya, teman-teman semua ya, lagi go short. Kalau nggak percaya nih lihat aja ya, nih gue short di Bybit nih, gue tunjukin Bybit gue ya. Ini lagi gue short si BLZ, terus ada GFT nih teman-teman lihat nih yang BLZ. Kelihatan nggak tuh? Gue nggak tahu ya, ini harusnya kelihatan ya. BLZ, GFT sama ada Kaspa juga lagi gue short gitu ya. Itu pernah gue share di TikTok outlooknya. Nah itu outlook gue untuk saat ini ya. Again karena gue masih bearish untuk alts ya, khususnya yang udah membuat impulsive movement seperti ini. So ya ini buat gue setup yang menarik lah untuk di short. Tapi itu outlook gue untuk minggu depan. Menurut teman-teman gimana? Kalau ada feedback let me know in the comment section, kita bisa discuss bareng-bareng. Oke?